Oke. Nah, eh, hari ini yang saya akan lakukan itu hanya membahas tentang video yang kemarin saya sudah linknya saya sudah berikan ke kalian semua. Tinggal apakah ada pertanyaan tentang video tersebut atau tidak. Jadi itu adalah pembahasan tentang integral. Bagaimana mengaplikasikan numerical metodologi, numerical method untuk menyelesaikan kasus-kasus integral. Ya, jadi silahkan jika ada pertanyaan. Setelah ini kita akan bahas satu persatu pertanyaannya apabila kalian belum paham di bagian tersebut. Pak, mau nanya, Pak. Siapa ini? Sufar. Sufar, Pak. Oke, silakan. Di video tersebut, Bapak nggak terlalu nekenin itu ya, apa namanya, rumusan untuk mengetahui tiap error pada tiap metodenya itu, Pak? Oh, enggak. Memang tidak. Jadi, agak susah untuk mengetahui errornya kalau untuk kasus integral. Jadi, biasanya, integrasi numerik itu, kita tahu errornya hanya true error saja. Kalau true error berarti kita bandingkan dengan hasil analitik, seperti itu. Kebayang nggak? Makasih, Pak. Nah. Kebayang. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya mau nanya, Pak. Siapa ini? User nih siapa nih? Auliana Latifa. Oke. Pak. Silakan. Yang dimaksud di tabel terakhir, yang di video terakhir, itu kan ada segmen, ada poin. Nah, poin itu data poin yang kita miliki, Pak? Atau gimana? Segmen dan poin. Bentar ya, saya sekalian share screen kalau gitu. Tabel 2.1. Tabel 2.1, bentar. Saya share screen dulu ya. Ini sudah terlihat belum nih? Sudah, ya? Pak. Oke, coba. Terakhir ya maksudnya? Iya. Ini maksudnya? 21.2 atau gimana? Nah, itu. Ya, kenapa masalahnya? Poin yang dimaksud di situ tuh data poin kita. Ya, poin sana tuh data poin kita. Terus tadi ini sekalian saya nambahin lagi ke Suhar. Walaupun sebenarnya error pastinya itu tidak ada, tetapi kita sudah tahu bahwa truncation errornya kira-kira seperti apa, Suhar ya. Jadi kalau truncation errornya itu kemarin saya sudah sempat bahas juga di sini. Kalau trapezoidal itu pangkat 3, Simpson 1/3 itu pangkat 5, Simpson 3/8 itu pangkat 5, Booley itu pangkat 7, dan seterusnya. Jadi peningkatannya itu setiap ganjil ya, setiap jumlah poin ganjil, seperti itu. Nah, kalau tadi Latifah ya barusan ya, jumlah poin itu adalah jumlah titik yang data poin yang kita gunakan untuk bisa menggunakan satu metode tersebut langsung, maksudnya. Jadi kayak trapezoidal, itu kita butuh 2 titik, karena kan dia linear kan ya, berarti kita butuh titik awal dan titik akhir. Sedangkan kalau Simpson, itu kita butuh 3 titik, karena dia jadi kuadratik, misalkan ya. Misalkan yang kita ingin dekati adalah itu adalah kurvanya seperti ini misalkan. Ya. Kalau dengan trapezoidal, misalkan integral yang kita mau lakukan adalah batas awal di sini, batas akhirnya di sini. Dengan trapezoidal ya titik awal itu jadi titik awal kita, titik akhir jadi titik akhir kita. Seperti ini. Ini yang saya arsir itu trapezoidal ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kamu mau menggunakan Simpson 1/3, berarti harus ada 3 titik yang digunakan. Seperti ini. Nah, nanti, Simpson 1/3 itu akan jadi kuadratik. Dekati dengan persamaan kuadratik. Seperti itu. Yang saya arsir merah ini akan jadi bagian dari Simpson 1/3 tersebut. Seperti itu. Oke? Latifah tadi, apakah menjawab? Oh, berarti itu
jadi data point minimal yang digunakan tiap integrasinya gitu, Pak. Betul, data point minimal. Jadi kalau untuk satu section, jumlah data point-nya harus sekian gitu. Oke, Terus, iya Pak, makasih. Sama mau nanya lagi, Pak. silakan. Kalau misalnya kita menurunkan step size, itu kan berarti kita hanya membesarkan pembagiannya kan? N-nya kita besarin gitu aja kan, Pak? Sebentar, step size itu menurunkan step size itu berarti meningkat jumlahkan ini. Ini maksud kamu ingin membahas tentang ini ya? Ya kok malah jadi spam. Menurunkan step size, yang maksud kamu, pertanyaan kamu yang di bagian mana? Yang H di tabel itu Pak, yang Oke. Bentar, yang di tabel lagi? Iya, tapi ya itu kan dibahas kalau misalnya step size-nya diturunin. Ini urusannya dengan error berarti ya? Iya, itu Oke. kan itu kan berarti kita hanya membesarkan nilai N-nya, kita kayak memperkecil partisinya gitu kan, Pak? Betul sekali. Nah, Apa namanya? Step size-nya diperkecil itu berarti kita ukuran partisi kita perkecil. Nah, berarti kita butuh istilahnya kayak butuh nilai F lagi kan, lebih dari itu gitu. Atau istilahnya kayak kita butuh Gini, error pastinya kita tidak akan mengukur, tidak akan menghitung, Latifah. Jadi apa namanya? Yang bagian ini kemarin tuh saya udah bilang, kita seperti yang tadi saya jawab ke Zufar, itu kita tidak akan mengukur truncation error aslinya itu berapa. Saya nggak terlalu peduli dengan itu. Yang perlu kalian tahu itu adalah jika step size-nya kalian kecilkan jadi setengah misalkan, ya, truncation error-nya itu akan turun setengah pangkat 3, berarti 1/8 kalinya. Seperti itu. Terus kalau menggunakan trapezoidal rule ya. Tetapi kalau kalian menggunakan Simpson one-third, itu jika step size-nya kalian turunkan jadi setengahnya, kalau menggunakan Simpson one-third, truncation error-nya itu akan turun. Jadi setengah pangkat 5, berarti 1/32-nya seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Yang bagian F aksennya itu seperti apa, kamu nggak usah peduli karena kita tidak akan sampai menghitung nilai truncation error-nya akan berapa. Oh, berarti nggak ada kaitannya di itunya, di hasil integrasinya? Oh, ada. Di hasil integrasinya itu apa namanya? Dia secara error akan juga lebih kecil juga. Berarti kan di integrasinya, Pak. Di rumus integrasinya kan kita jadi butuh lebih banyak nilai datanya. Misal itu fx0, fx1, berarti kita nanti jadi butuh fx3, fx4 dan seterusnya kan, Pak? Kalau kayak gitu iya. Maksudnya Simpson one-third jumlah datanya untuk satu section lebih banyak gitu kan ya? Iya. Dibandingkan Nah, itu berarti kita dapat datanya pakai interpolasi Lagrange gitu, Pak? Gini, beberapa kasus data itu langsung diberikan dari awal. Beberapa kasus yang diketahui itu adalah fungsinya misalkan. Misalkan ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa kasus yang diketahui adalah seperti ini. Titik pertama misalkan 0,0. Titik kedua misalkan 1,2. Ya misalkan 3,5. Titik keempat misalkan tiga titik ini aja ya misalkan ya. Terus habis itu ini contoh yang data poinnya diketahui, persamanya tidak diketahui. Data point ini diketahui, kemudian kalian misalkan diminta untuk melakukan integrasi numerik dengan menggunakan metode trapezoidal untuk kasus ini. Berarti ada 2 section ya? Ya, bener kan, Latifah? Ada 2 section kan? Iya, Pak. Nah, ada 2 section. Jadi kayak kalau misalkan saya gambarkan ya, itu yang pertama 0,0, yang kedua itu adalah 1,2 kira-kira di sini, terus habis itu 3,5 kira-kira di sini. Nah,
Jadi kalau kalian diminta untuk menggunakan trapezoidal, ya ini yang kamu lakukan. Ini integrasinya hasilnya. Oke, tetapi karena jumlah titiknya 3, kita juga bisa menyelesaikan dengan Simpson one-third. Jadi kalian bisa tiba-tiba diminta untuk mengintegrasikan ini dengan Simpson one-third. Kalau Simpson one-third bagaimana? Ya itu jadinya satu section. Kalau tadi ini jadi untuk dengan trapezoidal itu 2 section. 2 section ya. Tapi kalau untuk Simpson one-third itu jadi satu section aja cukup. Bayang nggak? Halo? Ya. Oke, sip, seperti itu. Nah, ini kasus pertama di mana titik-titiknya yang diketahui. Kasus kedua itu adalah apabila yang diketahui adalah fungsinya. Misalkan ya, yang diketahui itu fx itu sama dengan fungsi x sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 ditambah misalkan seperti ini, dikurangi x kuadrat plus 5x plus 6. Oke, ini misalkan fungsinya diketahui. Nah, kalau fungsinya diketahui, kalian disuruh tiba-tiba mengintegralkan tapi dengan cara numerik ya. Dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 5, misalkan. Ini juga bisa dilakukan. Nah, tergantung permintaannya seperti apa. Kalian diminta untuk mengintegralkan dengan berapa section misalkan. Misalkan kalian diminta untuk mengintegralkan dengan step size-nya adalah 1 misalkan ya. Dengan menggunakan trapezoidal. Ya kalian lakukan itu. Jadi kalian coba cek saat x sama dengan 0, fungsi fx-nya nilainya berapa, saat x sama dengan 1 nilai fx-nya berapa, 2 x fx-nya berapa, 3 fx-nya berapa, 4 fx-nya berapa, 5 x sama dengan 5 fx-nya berapa. Itu kan titik-titik seperti ini akan kalian dapatkan sendiri kan, langsung bisa kan. Nah, itu baru kalian integralkan dengan metode yang diminta. Misalkan trapezoidal ya berarti jadi 5 section gitu. Seperti itu. Oke? Oke, Pak. Terus kalau misal yang data yang dikasihnya itu 0,0, 1,2, 3,5. Terus kita diminta buat mengecilkan step size-nya. Nah, itu kita dapat kalau misal nggak mungkin kalau kayak gitu. Itu nggak mungkin. Kan kita tidak mengetahui fungsinya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Pak, mau tanya, Pak. Siapa ini? Fuad, Pak. Fuad. Oke, silakan Fuad. Pak, kalau misal fungsinya itu dia memotong sumbu X, maksudnya dia tuh ada fungsi yang di bagian bawah gitu loh, Pak. Dia nilainya negatif gitu. Itu harus dipisah dari yang positif atau gimana ya, Pak? Kalau pakai Newton Cotes ini. Pakai Newton Cotes. Itu otomatis ya jadinya. Karena nanti integrasinya akan jadi negatif kan? Iya. Itu otomatis. Otomatis, tidak ada masalah. Otomatis itu. Oh. Tapi kalau gini, Pak. Jadi pas kita bikin partisi-partisinya itu, salah satu partisinya itu dia points-nya yang di kiri itu misal fx1-nya itu dia nilainya positif, terus fx2-nya dia nilainya negatif gitu. Itu bisa nggak ya, Pak? Nggak ada masalah. Itu juga bisa. Oh, nggak ada masalah. Nah. Oke. Itu nanti akan masuk ke perhitungan Newton Cotes kalian. Karena kan ini, trapezoidal rule-nya itu kan penjumlahan antara keduanya kan? Iya, Pak. Kalau misalkan nilai satunya positif, nilai keduanya negatif, ya tinggal mana yang lebih besar. Kalau yang lebih besar adalah nilai yang negatifnya, integrasi totalnya akan cenderungnya negatif. Tetapi kalau yang lebih besarnya, kalau pakai trapezoidal ya, tapi kalau yang lebih besar adalah yang positifnya, nilainya akan jadi, integrasinya akan jadi positif untuk bagian section tersebut. Oke. Definisi integral itu kan, kalau misalkan kita punya fungsi seperti ini ya, ini integral yang integral yang analitikal ya. Misalkan kita punya fungsi seperti ini. Saya ingin integrasikan dari ujung awal sampai ujung akhir gitu ya.
Bagian yang ini itu kan positif. Bagian yang ini negatif kan? Seperti itu. Ya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Oke. Ingin bertanya. Faliha Balkis tadi angkat tangan. Oke, silahkan. Tadi siapa lagi mau nanya? Saya Pak, Arif Pak. Arif, oke. Balkis, kalau misalkan kamu mau nanya langsung setelah selesai si Arif ini langsung kamu apa? Ngomong aja ya. Gimana? Ya, Pak. Saya mau nanya Pak. Kan itu ada, kalau buat Simpson One-Third kan ada buat 3 data point per sectionnya. Betul. Nah, kalau misalkan kita dikasih datanya genap, apakah kita harus kurangin 1 atau gimana Pak? Oh, tidak bisa. Simpson One-Third nggak bisa dipakai buat jumlah data genap. Oke. Simpson One-Third itu bisa ini ya. Kemarin ini contoh. Mana ini? Ini multiple section Simpson One-Third ini kan ya. Kita tuh hanya bisa menyelesaikan untuk 3 data point, itu 1 section, 5 data point, itu 2 section, 7 data point, itu 3 section, dan seterusnya. Selalu ganjil. Kalau kita hanya menyelesaikannya full dengan Simpson One-Third, itu kalian harus mencari data point-nya ganjil. Nah, kalau misalkan jumlah data point-nya itu genap, dan kalian ingin menyelesaikan dengan Simpson One-Third, yang bisa dilakukan misalkan kalian ingin menyelesaikan 8 data point, ya, atau kalian ingin menyelesaikan paling gampang dulu ya, 4 data point. Misalkan seperti ini, ya, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Kalian yang menyelesaikan 4 data point. Nah, bagaimana cara menyelesaikan 4 data point dengan menggunakan Simpson One-Third? Paling gampang itu adalah menggunakan yang namanya metode komposit. Kalau nggak salah, saya sempat menjelaskan metode komposit di akhirnya. Atau enggak ya? Oh, enggak ya? Nah, paling gampang itu dengan menggunakan metode komposit. Artinya, kita bagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah 3 titik pertama ini menggunakan Simpson One-Third. Lalu, dari titik ketiga sampai titik keempat, kita menggunakan trapezoidal, linear. Seperti itu. Itu bisa dilakukan. Tetapi, kalau saya minta 8 data point, dan harus menggunakan hanya Simpson One-Third saja, itu saya tidak akan minta kalian melakukan itu. Oke? Siap, mengerti Pak. Jadi yang bisa dilakukan itu hanya dengan metode komposit. Jadi ditambahkan 1, misalkan yang titik terakhirnya, section terakhirnya itu menggunakan trapezoidal seperti itu. Itu paling gampang seperti itu. Misalkan 7 data point, kita punya 3 section, isinya Simpson One-Third. Terus kalau 8 data point, kita punya 3 section Simpson One-Third, dan 1 section terakhir itu trapezoidal. Seperti itu bisa dilakukan. Oke. Faliha Balkis, silakan. Pak, mau klarifikasi. Berarti buat Simpsons One-Third ini ganjil. Terus buat Simpsons yang 3H ini harus genap dan seterusnya gitu ya, Pak? Enggak. Simpson 3/8 itu per section-nya ada 4. Ya. Per section-nya ada 4. Simpson 3/8 itu tidak melulu dia genap atau ganjil. Karena gini, kalau Simpson 3/8 itu jumlah section-nya, ini section pertama itu 4 ya, pada data point. Oke. Section kedua, 2 section, kalau 2 section kita butuh 7 data point. Kebayang nggak nih? Karena misalkan ya, saya punya titik-titiknya 1, 2, 3, 4, ini section pertama. Oke. 5, 6, 7, ini section kedua. Jadi kayak 1, 2, 3, 4. Ada 4 ini termasuk section pertama saya. Lalu 4, 5, 6, 7, ini masuk ke section kedua saya. Jadi Simpson 3/8 itu malah gonta-ganti antara genap ganjil. Jadi setelah itu 10 itu ada 3 section, kemudian 13 itu ada 4 section,
lalu 16 itu ada 5 section dan seterusnya. Penjumlahnya 3, 3, 3, 3. Gitu. Karena sectionnya jumlah dari satu section itu digunakan 4 titik gitu. Ya, kenapa, Faliha? Berarti kalau Simpsons 3/8 itu jumlah sectionnya harus kelipatan 3 ya Pak? Atau jumlah data poinnya harus 3n+1 dan seterusnya? Kayak Bukan kelipatan 3 ya, 3n+1 benar. Jumlah data poinnya 3n+1, jadi ini nggak genap ganjil ya. Ini gonta ganti ya, genap ganjil ini. Genap, terus ganjil, genap, dan seterusnya. Dia mengikuti 3n+1 benar. Dengan n itu adalah jumlah section ya. Oke? Walaupun ini tidak saya ajarkan kan ya untuk yang multiple section yang Simpson 3/8, itu kenapa kok tidak saya ajarkan multiple section untuk Simpson 3/8 itu karena ini. Kalian bisa lihat di sini ya. Truncation error-nya dia mirip-mirip dengan Simpson 1/3. Kalau misalkan truncation error-nya mirip-mirip, ngapain kita pakai metode yang lebih rumit gitu. Logikanya seperti itu. Jadi saya tidak ingin memaksa kalian untuk belajar yang multiple section yang Simpson 3/8. Jadi untuk multiple section maksimum yang saya akan berikan ke kalian hanya ini saja. Simpson 1/3 saja. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Stop share. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada 59 partisipan ini. Saya pengen ngecek dulu deh. Mahasiswa favorit saya. Dava mana Dava? Datang nggak Dava? Nggak datang ya? Dava, Raihana Khadijah mana? Datang nggak ini? Dava nggak datang ya? Raihana. Oke, silakan. Jika ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya sudahi malah. Intinya, model kita akan seperti ini. Jadi, saya akan memberikan video penjelasan, kemudian kelasnya itu hanya diisi dengan Q&A aja, pertanyaan, sesi pertanyaan. Jika semua pertanyaannya sudah terjawab, ya sudah, selesai. Nah, ini bagian pertanyaan ini, sesi pertanyaan ini juga nanti akan saya post di YouTube, jadi kalau kalian ingin mendengarkan yang lagi atau menonton lagi juga bisa. Ini saya melihat ada Raihana Khadijah di situ. Oke. Raihana, ada pertanyaan? Tidak menjawab. Oke, silakan ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan sudahi. Oh, Raihana yang jawab. Oke, cukup Pak. Sip. Erlangga, silahkan. Kalau misalnya step size-nya 1 itu berarti B min A per N-nya yang 1 kan, Pak? B min A per N. Maksud kamu apa nih? Kalau misalnya di slide yang terakhir, A itu step size kan, Pak? Berarti B min A per N-nya yang 1 kan? Kayak yang tadi Bapak kasih. Oh iya, betul sekali. B min A per N, ya, betul. Bentar. Ini ya. H, maksud kamu H ini kan ya, step size di sini. Oke. Ya. Itu untuk kasus kita, itu ya B min A per N, benar. Jumlah, step size-nya. Ukuran step size-nya. Kalau misalkan satu step saja, itu berarti B min A itu adalah step size-nya. Sedangkan kalau misalkan multiple section, itu berarti B minus A per N-nya. Betul sekali.
Oke? Jadi H-nya ini. H ini jadi step size-nya ini. B min A per N. Oke? Oke, coba. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kelasnya saya sudahi. Jadi enak nih ya, kelasnya pendek-pendek saja. Oke, silakan. Haidar, ini ada pertanyaan ya. Mau tanya Pak, jika dibandingkan dengan metode integral biasa yang basisnya penjumlahan persegi panjang, metode integral numerik apakah yang memiliki error yang lebih kecil? Oh gini, basisnya persegi panjang, Haidar. Oke, basis persegi panjang itu kita sudah tidak gunakan itu ya, karena itu malah ordernya lebih rendah. Ordernya lebih rendah dibandingkan dengan metode trapezoidal, Haidar. Jadi ini ya, sebagai contoh saya coba share screen lagi. Kalau misalkan kita gunakan trapezoidal, ya. Kalau trapezoidal, ini untuk kasus yang ini, misalkan ya saya punya fungsi seperti ini ya. Fungsi yang kita integralkan misalkan seperti ini. Saya ingin integralkan dari titik ini ke titik ini, ya. Kalau linear itu seperti ini, errornya sudah cukup besar, ya. Kalau misalkan kamu menggunakan yang persegi panjang, hasil integrasinya akan seperti ini. Errornya jauh lebih besar lagi. Oke, ini ordernya satu di bawah trapezoidal. Oke, metode seperti ini itu ordernya satu di bawah trapezoidal. Memang ini yang paling gampang, karena kalau misalkan kita punya multiple section ya, seperti ini misalkan, yang kamu lakukan itu setiap titik tinggal kamu buat persegi panjang seperti itu. Titik berikutnya dibuat persegi panjang lagi. Dan seterusnya. Titik berikutnya dibuat persegi panjang lagi. Dan seterusnya. Tetapi errornya sangat-sangat besar. Ya, errornya sangat-sangat besar, jadi ini satu order di bawah. Kalau trapezoidal itu linear, kalau yang modal seperti ini konstan. Jadi fungsi linear itu fungsi order 1 ya. Kalau konstan itu fungsi order 0. Jadi ini yang paling rendah. Oke, paling jelek malah. Jadi kayak apa? Errornya juga yang paling tinggi. Ya. Silakan ada pertanyaan lain? Jika tidak ada pertanyaan mungkin saya bisa sudahi. Sekarang ini jam 8.36. Jadi sangat-sangat cepat kelas kita. Kiara, mau ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke. Givari, silakan. Ada pertanyaan? Givari Renando. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya sudahi ya. Nah, berkaitan dengan ini, saya akan memberikan tugas berikutnya, ya. Karena metode ini metode yang tidak terlalu sulit, ya, untuk dibuatkan programmingnya. Maka saya akan meminta kalian untuk setelah ini saya akan memberikan kalian tugas pemrograman. Nanti tugasnya seperti apa, saya akan post di grup WhatsApp. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah online kita sampai di sini. Oh ya, jangan lupa, ini habis ini saya akan buka, saya kelupaan tadi. Saya akan buka absensi online-nya. Itu akan ada 2 absensi online. Absensi online yang pertama itu adalah absensi online apakah kalian sudah menonton video tentang integrasi numerik yang saya sudah post sebelumnya. Dan juga absensi online mengenai apakah kalian mengikuti kelas ini atau tidak. Oke, jadi tolong 2 absensi itu kalian isi setelah ini. Ya. Kuliah kita hari ini sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan.
Makasih, Pak. Yep. Pak. Terima kasih, Pak.